Sebelumnya aku mau klarifikasi dulu bahwa aku ini jelek. Ya nggak jelek-jelek banget sih, tapi intinya aku jelek. Walaupun aku yakin bahwa kalian semua udah tahu, di kamera aku kelihatan lebih putih karena brightness videonya itu aku naikin. Sebenarnya wajahku itu begini. Assalamualaikum, halo semua, bertemu lagi dengan saya Syarifuddin Muhammad Wahib. Orang good looking itu biasanya selalu dipandang lebih dari orang jelek dalam banyak hal. Ya, memang ada patah yang mengatakan jangan menilai buku dari sampulnya. Tapi nyatanya kita menilai buku dari sampulnya juga kan. Kita sering menilai seseorang dari wajahnya, maka terciptalah pepatah tadi. Apakah hal itu bisa diubah? Apakah bisa manusia berhenti menilai seorang tidak dari wajahnya? Sebenarnya bisa jika dilatih. Namun, manusia secara alami memang menilai sesuatu dari penampilannya, karena itulah yang pertama kali terlihat. Mata manusia mengirim sinyal ke otak, mengidentifikasi siapa atau apa yang baru ia lihat, lalu memikirkan bahwa hal yang ia lihat tadi baik atau buruk, berbahaya atau tidak, jelek atau tampan, dan sebagainya. Lalu menyambung-nyambungkan hasil identifikasi tadi berdasar pengalaman yang mereka miliki. Orang yang baik terhadap seseorang biasanya akan sering tersenyum. Nah, dengan senyum, maka wajah akan terlihat lebih baik. Maka dari itu, otak akan mengelompokkan orang yang senyum sebagai orang baik. Dan ketika orang tadi bertemu dengan orang yang good looking, wajahnya juga terlihat baik. Maka orang yang tadi ia lihat itu diidentifikasikan sebagai orang baik. Maka dari itu, kalian sering mendengar kalimat, dari mukanya aja udah kelihatan, dan sebagainya. Ketika kalian di jalan bertemu dengan orang yang pakaiannya kumal, wajahnya hitam tidak terus, pasti kalian akan memikirkan dua kemungkinan. Kamu fakir miskin atau orang gila, ya kan? Nggak mungkin kalian mikir bahwa itu adalah Atta Halilintar yang lagi ikut-ikutan Pak Imong jadi gembel. Begitu juga ketika kalian melihat orang yang ganteng pakai pakaian bagus, pasti kalian berpikir bahwa orang tersebut adalah orang kaya. Nggak mungkin kalian berpikir bahwa itu adalah orang miskin yang lagi cosplay jadi orang kaya. Apakah itu salah? Aku nggak bisa jawab itu salah atau enggak, karena itu emang sifat asli manusia. Dan kadang hal itu juga berguna. Coba bayangkan kalian menemukan seseorang yang mencurigakan, lalu kalian curiga dan melaporkan orang tersebut ke polisi. Dan ternyata orang tersebut adalah penjahat yang dicari-cari para polisi selama bertahun-tahun. Nah, jika kalian tidak memiliki sifat mandang fisik tadi, kemungkinan kalian tidak akan curiga dan kalian tidak akan melapor ke polisi. Dan orang tersebut lolos, lalu melakukan banyak kejahatan ke depannya. Intinya, orang good looking selalu dipandang lebih dari orang jelek, itu memang benar adanya. Dan entah baik atau buruk, itulah sifat alami manusia. Tapi sebenarnya bukan itu yang ingin aku bahas. Yang ingin aku bahas adalah apa yang harus dilakukan orang jelek agar bisa dipandang setara atau lebih dari orang yang good looking. Kalau menurutku pribadi, ganteng atau cantik adalah suatu bakat. Ya, kalian gak salah dengar. Good looking itu bakat. Sebenarnya bukan bakat sih. Lebih tepatnya kelebihan. Ya, kelebihan. Manusia dilahirkan memiliki kelebihan masing-masing. Dan berwajah rupawan menurutku juga salah satu kelebihan. Dan ingat, manusia dilahirkan semua memiliki kelebihan masing-masing. Aku mungkin gak ganteng, tapi aku... bentar. Kelebihanku apa ya? Ya, intinya semua manusia memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Dan cara untuk menyamai atau melampaui orang yang good looking tadi adalah dengan menunjukkan kelebihan kalian masing-masing. Walau begitu, orang good looking sekali lagi berada di depan kita. Mereka lebih mudah menunjukkan kelebihannya dari kita, orang jelek. Kelebihan orang good looking ada pada wajahnya. Jadi untuk menunjukkan kelebihannya, mereka hanya perlu menunjukkan wajah mereka. Jika dibandingkan dengan orang yang misalnya kelebihannya main catur. Untuk menunjukkan kelebihannya, orang itu harus bermain catur terlebih dahulu. Untuk menunjukkan kelebihannya, orang yang pandai main catur tersebut harus melakukan sesuatu. Bermain catur. Sedangkan orang good looking tidak perlu melakukan apa-apa selama wajah mereka terlihat. Maka selama itulah kelebihan mereka sedang mereka tunjukkan. Sekali lagi, orang yang jelek tertinggal selangkah dari orang yang good looking. Tapi, hey,
Kalian hanya perlu menunjukkan kelebihan kalian dan kalian sudah mengejar ketinggalan tersebut. Apa susahnya? Orang good looking memang lebih mudah menunjukkan kelebihan mereka, tapi bukan artinya orang yang jelek tidak bisa menunjukkan kelebihan mereka. Orang good looking memang lebih dari orang jelek dalam banyak hal. Tapi emang kenapa? Fakta itu tidak serta-merta membuat orang jelek tidak akan sukses. Kita bisa. Mungkin perlu usaha lebih, tapi kita bisa. Coba lihat Deddy Corbuzier, Just No Limit, Bayu Sekak, Panji Pragiwaksono, siapa lagi ya? Pak Jokowi. Apakah mereka good looking? Ya, wajah seorang ganteng atau enggak itu subjektif banget ya. Jadi aku nggak mau ngejudge. Tapi mereka semua sukses. Dan yang membuat mereka sukses bukan wajah mereka. Mereka bisa. Dan kalau mereka bisa, kita juga bisa. Saya Syarifudin Muhammad Wahid. Terima kasih dan wassalamualaikum. Maka orang yang tadi ia lihat itu di indeks. Maka orang yang tadi ia lihat itu di indeks. Maka orang yang tadi ia lihat itu di edit